Rekan-rekan, perkenalkan, nama saya Henry Prahardiono. Keseharian saya adalah pengajar di Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Kali ini saya ingin berdiskusi dengan rekan-rekan mengenai bahan ajar atau ada diksi yang sedang berbenturan, yaitu bahan belajar. Rekan-rekan semuanya, pemilihan kata bahan ajar sebenarnya tepat untuk semua lini. Akan tetapi ada sebuah keinginan yang sangat spesifik pada saat orang-orang memilih dalam diksi bahasa Inggris, yaitu teaching material sama learning object. Saat ini sudah berkembang banyak seperti open educational resources dan lain sebagainya. Lantas dinamai apa dalam tanda kutip binatang itu? Apakah kita masih menyebut semuanya bahan ajar? Tentu juga boleh. Tidak ada larangan apapun. Nah, kalau begitu, diksi yang sekarang saya gunakan saat ini adalah bahan belajar. Kenapa saya memilih diksi itu? Apakah itu ada perbedaannya? Jelas. Dalam konstruk ini saya ingin membedakan, walaupun secara umum antara bahan ajar dengan bahan belajar diartikan sama, tetapi saya memiliki keinginan tersendiri dengan bahan belajar. Karena saya mengambilnya memang dari diksi learning object. Rekan-rekan, konstruk itulah yang saya bangun untuk modul yang kita buat atau yang kita konstruksi, bahwa learning object atau yang dulu kita kenal dengan learning object material yang nanti berhadapan dengan teaching material mempunyai arti yang berbeda dalam sisi makna. Makna ini kami konstruksi berdasarkan beberapa riset dan pengalaman kami, bahwasannya ada learners yang secara merdeka dan kami artikan sebagai pebelajar yang aktif, maka dia menggunakan bahan untuk belajar. Kami sebutnya menjadi bahan belajar. Sedangkan bahan ajar kami artikan adalah teachers centers. Jadi teacher lah yang menggunakan material tertentu untuk proses dia mengajar. Kita sebut sebagai bahan ajar. Tentunya diksi ini tidak selamanya benar kalau konteksnya berbeda. Nah, rekan-rekan, itu yang paling penting saat ini saya mengungkapkan konstruk kenapa saya memilih ada perbedaan antara bahan ajar maupun bahan belajar. Namun, seandainya teman-teman, rekan-rekan semuanya memilih bahwa apapun itu, learning object maupun teaching material, kalau di bahasa Indonesia kan dalam pencarian di Google, di pencarian di mesin pencari lainnya, memang bahan ajar. Itulah misteri. Apakah berbeda? Mikir. Itu rekan-rekan. Untuk kali ini research yang paling penting bukan dari pengertiannya ya, tapi konstruk yang saya maaf tadi saya mengikuti gayanya salah satu tokoh komedian ya. Tapi yang terpenting saat ini adalah bukan arti atau diksi, tetapi makna yang saya ingin ajukan kepada halayak. Saya menggunakan istilah bahan belajar, yaitu bahan yang digunakan secara aktif oleh pembelajar untuk melakukan proses belajar. Baik itu dikatakan mandiri, peer, atau bersama sejawat, dan mereka mengkonstruksi bahan itu sendiri. Learners, maka kami sebut bahan belajar. Mungkin itu awal dari kita mengkonstruksi alasan saya untuk memilih diksi bahan belajar. Terima kasih, tentunya ini masih membutuhkan diskusi panjang. Diskusi tentunya lebih baik kita lakukan daripada kita melakukan perdebatan-perdebatan yang tidak produktif.